Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak hebat kelas 1 Mekarta? Tentu selalu semangat dan tetap sehat ya. Oke, hari ini kita belajar dengan Bu Susi di pembelajaran bahasa Indonesia. Tema 1G, subtema 1. Oke, sebelum kalian belajar hari ini, kalian terlebih dahulu menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Jangan lupa sudah sholat duha. Oke, pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita kali ini yang pertama benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Yang ketiga, kata sambung dan yang terakhir, perbandingan benda. Oke, kita mulai di materi yang pertama, benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup sering disebut juga sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup atau benda hidup itu ada 3. Apa saja itu? Iya, manusia, tumbuhan, hewan. Makhluk hidup ada 3. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, di situ sudah Bu Susi beri gambar contoh makhluk hidup. Selanjutnya, benda tak hidup atau sering disebut benda mati. Di sini Bu Susi beri beberapa contoh ya. Kalian bisa dilihat di PPT-nya Bu Susi. Di situ ada contoh batu, mobil, boneka, meja, kursi, lemari, buku, dan lain-lain. Benda tak hidup. Halo anak-anak hebat, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 5 ya. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, tumbuh besar dan tinggi. Ciri yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Ciri yang keempat, bergerak. Ciri yang kelima, berkembang biak. Jadi ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, tumbuh besar dan tinggi, memerlukan makan minum, bergerak, dan berkembang biak. Anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas itu menghirup udara. Nah, di PPT Bu Susi sudah ada contoh gambarnya ya. Dan ciri makhluk hidup yang kedua itu bisa tumbuh besar dan tinggi. Di situ manusia, tumbuhan, dan hewan sudah Bu Susi beri contoh masing-masing ya. Kalian perhatikan, mereka bisa tumbuh besar dan semakin tinggi. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Nah, manusia juga membutuhkan makan dan minum agar bisa hidup ya. Tumbuhan dan hewan juga sama, memerlukan makan dan minum. Anak-anak, kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Apa? Iya, bergerak. Di sini manusia, hewan, dan tumbuhan juga bergerak.
di situ ada contoh bergeraknya manusia bisa berjalan atau berlari ya. Hewan juga sama, berjalan, berlari. Ada juga yang merayap, contohnya cicak. Ada juga yang bergeraknya berenang, contohnya apa? Iya, ikan. Ada beberapa contoh hewan lagi yang bergeraknya berbeda. Misalnya kelinci. Kelinci itu bergerak dengan melompat. Nah, hewan manusia juga bergerak, tak kalah juga dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa bergerak, bisa bergeraknya menurut cahaya matahari. Di mana matahari itu ada, dia akan bergerak mengikuti cahaya matahari. Anak-anak masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang kelima. Yang kelima yaitu berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Iya, berkembang biak itu kata lainnya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup ada yang berkembang biak dengan bertelur, ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada yang berkembang biak dengan biji, ada yang berkembang biak dengan tunas dan sebagainya. Di sini ada contoh 3 makhluk hidup yang berkembang biaknya berbeda. Kalian bisa melihat ya. Ayam berkembang biak dengan bertelur, kucing berkembang biak dengan melahirkan, manusia berkembang biak dengan melahirkan. Contoh yang berkembang biak dengan tunas tumbuhan itu ada tumbuhan bambu dan tumbuhan pisang. Dan itu ada juga posisi kasih contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Di situ ada kacang tanah, ada juga kedelai ya, dan masih banyak lagi. Halo, tetap semangat ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, kata sambung dan. Nah, di sini Bu Susi akan memberikan contoh menggabungkan atau menyambungkan 2 kalimat. Karena kata sambung dan digunakan untuk menggabungkan 2 kalimat. Di sini Bu Susi beri contoh ada 1 gambar kuda ya. Nah, contohnya kalimat yang pertama, kuda dapat berlari. Kalimat yang kedua, kuda dapat berjalan. Nah, di situ kalian perhatikan ya, yang Bu Susi tandai kata warna biru. Nah, di situ ada 2 kalimat yang Bu Susi tandai dengan kata biru. Itu kalau kita akan menggabungkan itu cukup ditulis 1 saja. Seperti contoh itu ya, kuda dapat berlari dan berjalan. Kita masuk ke materi yang terakhir. Harus semangat ya. Oke, materi yang terakhir kita membandingkan benda atau perbandingan benda. Nah, sebelum kita membandingkan benda, kita akan belajar dulu tentang antonim atau disebut juga lawan kata. Nah, di situ Bu Susi beri contoh beberapa antonim. Yang pertama, tinggi antonimnya rendah, besar antonimnya kecil, panjang antonimnya pendek, cepat antonimnya lambat, tebal antonimnya tipis. Dan kalian masih bisa mencari antonim-antonim yang lain ya. Di sini Bu Susi beri contoh dalam bentuk kalimat. Ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, di situ ada gajah lebih titik-titik daripada kucing.
Nah, kita buat kalimat perbandingannya. Nah, gajah lebih besar daripada kucing, atau kucing lebih kecil daripada gajah. Nah, di situ ada kata besar dan kecil yang Bu Susi tandai dengan warna hijau. Contoh yang kedua, itu ada gambar pohon dan rumput. Kalimatnya kira-kira pohon lebih titik-titik daripada rumput. Nah, kita buat kalimat perbandingannya. Itu contohnya pohon lebih tinggi daripada rumput, atau rumput lebih rendah daripada pohon. Terima kasih anak-anak, dan alhamdulillah kalian sudah semangat hari ini untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya materi kali ini kalian bisa mengerjakan latihan di buku paket tema 1G. Di sini sudah Bu Susi tulis halaman-halaman yang kalian bisa untuk berlatih. Nanti kalian mengerjakannya langsung di buku paket ya. Oke, Bu Susi akhiri dulu pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.